Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini, aku akan membuat tas atau dompet rajut, contohnya seperti yang ada di thumbnail, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 60 rantai. 56, 57, 58, 59, 60. Di sini kita sudah membuat 60 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 3. Setelah selesai dengan kelipatan 3, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 61 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap rantai. Seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian ujung rantai. Nah, setiap sampai di ujung, jangan lupa kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Kita isi di setiap lubang dengan SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama. Kita membuat SC bolak-balik sebanyak 15 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-15 akhir ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-15 akhir. Untuk alas jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. Ini lubang lebarnya sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan ya. Karena tadi sudah ada 15 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ada 15 lubang. Jika dibagi 3 sudah genap, tidak ada sisa. Langsung membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan increase atau membuat 2 SC ya, dalam satu lubang. Langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 3 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 3, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 150 SC untuk pondasi yang pertama ini. Sudah genap dengan kelipatan 3. Langsung saja kita masuk di pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di setiap lubang kita isi dengan SC. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di pondasi kedua akhir atau di SC yang awal pondasi kedua. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi kedua akhir, kita slip stitch. Nah, jadinya seperti ini. Saatnya kita langsung ke motif baris pertama. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama dengan lubang slip stitch, membuat DC, skip 2 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan membuat DC di lubang yang sama, skip 2 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama, skip 2 rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan membuat DC lagi di lubang yang sama. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Nah, kita masuk di baris yang kedua, kita slip stitch di SC yang motif pertama. Di lubang 1 rantai, kemudian membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama, membuat DC. Setelah itu kita masuk di lubang 1 rantai berikutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang 1 rantai selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lanjut, masuk di lubang 1 rantai, selanjutnya membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Nah, jadi untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di setiap lubang 1 rantai ya, membuat DC, 1 rantai, dan DC. Kita nanti bertemu di awalan 3 rantai.
Sudah sampai di motif terakhir baris kedua, kita slip stitch di 3 rantai yang awal atau di motif yang awal. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang ketiga. Caranya sama seperti baris yang kedua. Kita slip stitch di lubang 1 rantai selanjutnya. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Tambah 1 rantai sebagai jarak. Masuk di lubang yang sama, membuat DC. Lanjut, masuk di lubang 1 rantai, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang 1 rantai, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang 1 rantai, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini, kemudian kita slip stitch di lubang 1 rantai. Kita slip stitch di lubang DC. Nah, di sini kita sambil ganti benang. Kemudian kita slip stitch di lubang antara DC. Seperti ini. Membuat 3 rantai sebagai DC. Membuat 1 rantai sebagai jarak. Masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC. Nah, seperti ini. Lanjut. Di lubang 1 rantai selanjutnya, kita skip. Jadi kita skip DC, 1 rantai dan DC, masuk di lubang antara DC, membuat 1 DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Skip DC, 1 rantai dan DC, masuk di lubang antara DC yang ini, membuat 1 DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Skip DC, 1 rantai dan DC, masuk di lubang antara DC yang ini, membuat DC, 1 rantai, dan DC. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, di sini kita sambil ganti benang. Kemudian kita slip stitch di lubang 1 rantai. Membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak. Kemudian masuk di lubang yang sama, membuat DC. Nah, masuk di lubang 1 rantai selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Masuk di lubang 1 rantai selanjutnya, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama.
masuk di lubang satu rantai, membuat DC, satu rantai, dan DC di lubang yang sama. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai atau di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kelima, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kita slip stitch lagi di lubang satu rantai. Kita slip stitch lagi di lubang DC. Nah, di sini kita sambil ganti benang dengan warna coklat. Benang yang warna coklat tadi belum kita putus. Kemudian kita slip stitch di lubang antara DC, di lubang yang ini. Setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama, membuat DC, lalu masuk di lubang antara DC, jadi kita skip 1 DC, 1 rantai dan 1 DC, masuk di lubang antar motif, membuat DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama, membuat DC di lubang antara motif, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Kita skip DC 1 rantai dan DC, masuk di lubang antar motif, membuat DC, 1 rantai, dan DC. Nah, jadinya seperti ini ya. Di motif ke-6 ini, di motif baris ke-6, caranya sama seperti di baris motif pertama. Dan untuk baris ke-7, 8, caranya sama seperti baris kedua dan ketiga. Nah, nanti di baris ke-9, kita baru ganti benang warna hijau, dan baris ke-10 ganti benang warna kuning ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-8. Caranya sama seperti di baris pertama sampai ketiga ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Setelah motif coklatnya membuat 3 baris, kita akan ganti benang. Nah, di sini kita slip stitch dulu di lubang 3 rantai. Kemudian kita slip stitch di lubang 1 rantai. Kita slip stitch lagi di lubang DC. Nah, di sini kita akan ganti benang dengan warna hijau. Kemudian kita slip stitch di lubang antara DC, di lubang yang ini. Lanjut membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak, masuk di lubang yang sama, membuat DC, seperti ini. Kemudian kita skip DC, 1 rantai dan DC, masuk di lubang antara DC, membuat 1 DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Kita skip DC 1 rantai dan DC, masuk di lubang antara DC, membuat 1 DC, 1 rantai, dan DC di lubang yang sama. Nah, untuk di baris yang ke-9 ini caranya sama seperti di baris yang ke-4. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris yang awal.
atau di baris yang ke-9 awal ya. Sudah sampai di motif terakhir baris ke-9, kita slip stitch di DC yang awal atau di 3 rantai yang awal. Nah, di sini kita sambil ganti benang dengan warna kuning. Untuk di baris yang ke-10 ini caranya sama seperti di baris yang ke-5 ya. Setelah kita slip stitch lagi di lubang 1 rantai selanjutnya. Lanjut membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak. Masuk di lubang yang sama, membuat DC. Kemudian masuk di lubang 1 rantai selanjutnya. Di lubang yang ini membuat DC. 1 rantai. Dan DC di lubang yang sama. Lanjut membuat DC 1 rantai dan DC di lubang 1 rantai selanjutnya. Lanjut di lubang 1 rantai selanjutnya membuat DC 1 rantai dan DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di baris yang terakhir. Setelah kita membuat di baris ke-10, kemudian nanti kita slip stitch di 3 rantai yang awal, kemudian slip stitch di lubang 1 rantai, dan slip stitch lagi di lubang DC sambil ganti benang dengan warna coklat. Kemudian kita slip stitch di lubang antara DC, membuat 3 rantai, 1 rantai sebagai jarak dan DC di lubang yang sama. Caranya sama persis seperti di baris yang pertama ini ya, atau di baris ke-6 sampai ke-8. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, kita nanti bertemu di motif yang terakhir. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, setelah itu kita membuat lace-nya, caranya membuat SC di setiap lubang rantai dan DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti membuat sebanyak 5 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita bertemu di baris ke-5 akhir ya. Sudah sampai di baris ke-4 akhir. Di sini akan kita slip stitch. Seperti ini, kemudian kita putuskan benang, kita beri sisa sedikit. Nah, seperti ini, sisa benang ini nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestri di bagian dalam badan tas. Seperti ini, alas nanti bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner. Dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting ya. Dan ini akan kita simpan dulu. Kita siapkan benang untuk membuat handle. Kita sisakan benang agak panjang, ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Nah, langsung saja kita membuat slip knot. Setelah itu membuat 4 rantai. Seperti ini, di lubang rantai kedua kita isi dengan SC, lanjut di setiap lubang rantai kita isi dengan SC. Setelah itu membuat 1 rantai, kita balik, membuat
SC di setiap lubang. Nah, seperti ini, lalu membuat satu rantai, masuk di bagian lubang front loop dan lubang yang bawah. Jadi kita masuk di 2 serat benang, membuat SC, masuk di lubang front loop dan lubang yang bawah. Seperti ini. Masuk di 2 serat benang, membuat SC, masuk di lubang front loop dan lubang yang bawah, membuat SC. Nah, kemudian membuat satu rantai, masuk di bagian lubang front loop dan lubang yang bawah, lubang yang ini, membuat SC. Jadi kita masuk di 2 serat benang ya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama, kita membuat SC bolak-balik. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, disesuaikan dengan panjang yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau memasang di bagian badan tasnya ya. Di sini kita sudah membuat handle-nya sebanyak 2. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita sisakan benang agak panjang. Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Nah, langsung saja. Yang pertama akan kita ukur dulu untuk panjang badan tasnya. Nah, ini panjangnya kurang lebih ada 26 cm. Kemudian kita beri penanda di 6 cm. Bagian sisi kiri dan kanan. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian yang belakang tinggal mengikuti. Nah, seperti ini. Langsung saja. Kita siapkan benang. Nah, seperti ini ya. Nah, kita jahit di bagian dalam penanda. Jadi seperti ini di bagian dalam, bukan di luar. Jadi kita jahit di bagian dalam. Nah, kita masukkan di motif kuning baris ketiga. 1, 2, 3. Yang ini ya. Langsung saja kita jahit. Nah, setelah kita pasang kedua handle-nya jadinya seperti ini. Sangat cantik sekali ya. Motifnya juga. Dan bagian dalam seperti ini. Untuk alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner atau furing. Dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting. Cara pemasangan busati, furing, dan resleting linknya sudah ada di bagian deskripsi ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen
Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.